Ya, tak buka itu ya. Oke, teman-teman semua, kali ini saya bersama dengan kakak kandung saya ini, namanya Ken Suryo Purnomo. Kita akan berbincang-bincang karena domisili kita yang cukup jauh, gitu kan. Domisili kita yang cukup jauh sehingga waktu untuk bertemu itu sudah amat sangat jarang. Jadi hanya dengan media-media daring seperti ini kita bisa menjalin silaturahim di antara keluarga. Oke, Pak Ken, gimana kabarnya Pak Ken? Kabar alhamdulillah baik. Sekarang lagi masuk aktif kembali di kantor ya? Iya, sudah 2 minggu, 3 minggu. Ya, jadi kakak kandung saya ini, Ken Suryo Purnomo ini sekarang bekerja di kantor pelayanan pajak Mataram. Mataram ya? Mataram mana? Ya, Mataram aja. BP Pratama Mataram. Kakak kandung saya ini orang yang sangat pandai ini. Dulunya itu memang prestasinya luar biasa. Gitu. Jadi sudah banyak orang yang ini kalau kakak kandung saya itu memang orang pintar gitu. Jadi ada acara apa ini sebenarnya? Dulu sama-sama kuliah di salah satu perguruan tinggi kedinasan, kan gitu ya. Tapi ya beda nasib gitu kan, walaupun jurusan sama beda nasibnya itu. Ya, ini jadi kakak saya sekarang bekerja di Mataram. Beberapa waktu yang lalu dia itu bekerja di kantor penyuluhan pajak. Dulu kantor penyuluhan. Kantor penyuluhan pajak ya di Rote ya, di Pulau Rote. KP 2KP ya namanya itu ya. KP 2KP BA ya. Ya, jadi dulu kakak saya ini bekerja sebagai kepala kantor ya, namanya kepala kantor. Kepala kantor. Ya, kepala kantor KP 2KP BA di Pulau Rote, Pulau Selatan di Indonesia. Berapa lama itu dia di sana ya? 3 tahun. Di sana 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. 3 bulan. Jadi termasuk cepat itu, sangat cepat. Juga cukup bangga dengan kakak saya ini, karena kakak saya ini prestasinya luar biasa, karirnya juga sangat menanjak. Sebentar, ada interupsi sebentar. Oh iya, monggo silakan, nggak apa-apa. Nanti tak. Gimana nih? Ya, jadi karena kakak saya ini lagi kerja, jadi maaf ya teman-teman kalau emang posisinya ya Sambi, gitu kan. Kalau posisi di Sambi ya kita melayani pelanggan Pak, monggo. Iya. Maaf ada interupsi dari rekan seruangan. Ya apa? Pokoknya kalau ada pekerjaan lanjut pekerjaan, kalau enggak balik sini, enggak apa-apa. Ya, oke. Lanjut. Maaf. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu, kita sambung lagi ya, beberapa waktu yang lalu kakak saya ini bekerja sebagai kepala kantor KP 2KP di BA atau Pulau Rote. Sekarang beliau ini ada di KPP Mataram sebagai kepala seksi ya. Kepala seksi apa, Mas? Kepala seksi ekstensifikasi. Ekstensifikasi. Oh, dulu pendanil itu ya, Mas? Oh iya. Kepala seksi ekstensifikasi kalau zaman masih kantor pajak konvensional itu kayaknya di pendanil gitu kira-kira ya. Ya, kira-kira begitu teman-teman. Terus kalau di ekstensifikasi ini sekarang ngapain kerjaannya? Jadi kalau di ekstensifikasi adalah mencari WP baru dan merawat WP baru agar bisa masuk ke Waskon dengan baik. Sebenarnya tugasnya gitu. Oh ya, jadi pengawasan merawat biasa. WP ya. Mencari WP dan merawat WP ya. Merawatnya selama jadi setahun. Kami juga turut menghimbau pada netizen ini kalau memang nanti sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, silahkan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan lain sebagainya, memenuhi kewajiban perpajakan dalam hal ini kan. Karena bangsa kita itu ya mau nggak mau harus
dari kita-kita ini yang berkontribusi untuk melakukan pembangunan. Kan begitu ya, Mas ya? Iya, apalagi di musim COVID ini sebenarnya kan perlu uang banyak ini karena defisitnya. Apalagi sekarang itu ternyata menurut konferensi pers dari Kementerian Keuangan, karena pertumbuhan ekonomi kita juga minus ya. Pertumbuhan ekonomi kita minus, ya. Terus perekonomian juga tidak berjalan, artinya implikasinya adalah penerimaan perpajakan untuk pembiayaan negara ini juga tidak maksimal, kan begitu ya? Betul. Gimana Pak Ken pendapatnya tentang tentang hal ini gitu? Jadi gini, apa namanya, kan sempat ada yang namanya virus corona itu ya, sekarang pun masih apa namanya mengakibatkan aktivitas ekonomi kan berhenti, ya berhenti, kemudian tentu tidak ada lagi penerimaan yang masuk, apalagi juga tamu, misalnya yang mengandalkan pariwisata, tamu juga tidak ada, kemudian beberapa pabrik yang besar kalau memang sedang PSBB tentu ditutup gitu toh. Iya. Itu akan menurunkan penerimaan perpajakan. Secara global juga sudah sama seperti itu seluruh dunia. Dengan kebijakan trial error juga macam-macam kan, entah mana yang ampuh kan belum tahu. Tapi kenyataannya untuk belanja kan meningkat. Belanja kesehatan, kemudian insentif untuk sosial kan gitu kan. Melebarlah defisit kan gitu. Iya. Jadi dengan adanya COVID ini mau nggak mau negara itu juga membutuhkan partisipasi seluruh rakyat ya dalam hal ini ya, untuk lebih berkontribusi banyak terhadap pembangunan dalam ini ya, terhadap keuangan negara dalam hal ini ya. Ya sebenarnya yang tidak terdampak misalnya itu pasti juga ada kan sektor-sektornya itu yang tidak terdampak. Contohnya apa yang tidak terdampak nih kira-kira? Kesehatan, apotek, farmasi, makanan pokok, ya itu kan. Mari kalau yang memang tidak terdampak ya berkontribusi besarlah gitu Mas. Oh ya. Jadi ternyata dengan COVID ini juga masih ada beberapa sektor usaha yang tidak memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap perkembangan COVID. Misalnya nih, kebutuhan sabun mungkin malah naik, kebutuhan sabun lah. Iya, betul. Karena orang pada cuci tangan gitu ya, kira-kira ya. Orang pada cuci tangan, rajin bersih-bersih gitu kan. Terus hand sanitizer itu juga produk seperti itu laris manis gitu kan. Laris manis, ya. Terus kalau secara secara individu nih, kira-kira sebagai petugas pajak nih, bagaimana kiat-kiatnya untuk menggugah warga masyarakat supaya dalam hal ini juga turut berkontribusi terhadap perekonomian gitu, gimana? Kiat ya. Orang itu kebanyakan kan memang sih yang diperlukan patriotisme. Nah, itu patriotisme kan ataupun ya. Patriotisme itu jiwa apa nih? Jiwa rela berkorban. Mau untuk tanah air ya. Cinta tanah air, rela berkorban gitu kira-kira ya. Itu. Tapi kan memang kalau dari segi ekonomi bayar pajak kalau bisa kecil, tapi ya makanya kita punya fungsi pengawasan kan. Oh iya. Oke. Jadi kalau dari pandangan sisi atau pendapat Pak Ken nih, kira-kira ke depannya atau kapan nih kira-kira ekonomi atau apa mungkin bisa pulih kembali atau paling enggak melakukan recovery, kira-kira gimana nih? Aduh, saya bukan pengamat ekonomi, tapi gini. Ya inilah, pokoknya menyampaikan pendapat lah. Ya. Jadi kan ada banyak insentif ataupun stimulus. Memang sih tidak sebesar luar negeri. Jadi diharapkan itu menjadi bumper lah ataupun menjadi pemicu lah. Nah itu kan agar kembali ke jalur seperti semula. Banyak kok, sekitar berapa ratus triliun, 400 atau 600? 700 Pak. Gitu. Ah ya. 700 triliun insentifnya disuntikkan ke sana atau
biar konsumsi tetap terjaga. Gitu. Iya. Kira-kira begitu. Jadi yang paling besar di Indonesia menjaga konsumsi rumah tangga. Itu yang harus dijaga. Jadi begitu ya. Sudah ada stimulus dari pemerintah untuk paling tidak menjadi trigger gitu ya, sebagai pemicu perekonomian agar bisa kembali jalan ya seperti sedia kala kan begitu ya. Oke. Kalau kalau COVID ini kan diramalkan juga akan terus ada ya, akan ada. Bahkan mungkin kita harus berdamai dengan COVID kan begitu katanya kan. Nah, COVID ini kan apabila terus berada di dalam kehidupan kita sehari-hari, otomatis kan yang namanya social distancing, terus ya otomatis kan hal-hal yang dilakukan untuk penekanan penyebaran COVID ini berdampak juga terhadap perekonomian kan begitu. Artinya orang jadi lebih jarang bertemu, lebih jarang keluar rumah, lebih jarang ke mall. Selama ini kan orang-orang nggak pernah ke pasar. Artinya hal ini juga akan menekan banyak hal, menekan perekonomian kan gitu kan. Jadi kemungkinan beberapa sektor seperti seperti e-commerce ya, mungkin yang kedepannya bakal lebih berpeluang untuk maju kan gitu ya daripada perekonomian konvensional kan gitu kan. Gimana pendapat Pak Ken gimana nih tentang itu? Ya. Jadi kan tapi tetap kan ya mempertimbangkannya. Itu akan maju benar gitu kan. Cuman yang akan beli harusnya kan tetap dijaga nih. Yang biasa beli siapa, kerja di mana atau gitu toh. Atau gitu kan akan pasti menyusuti atau kontraksi yang akan beli siapa, yang kemudian bekerja siapa. Kalau ditutup nggak ada pekerjaan pertama yang apalagi yang pariwisata sama travel itu akan menimbulkan pasti penyusutan konstruksi itu tidak tumbuh. Terus kalau meskipun barang-barangnya ada kalau nggak ada pasarnya gimana? Nah iya nggak ada beli. Oke. Yang jelas akan kontraksi semua dulu baru nanti entah ketemu keseimbangan barunya gimana ya belum. Oh iya. Jadi akan menuju kepada loncat kepada kurva yang baru gitu kalau dalam istilah. Apakah akan ada yang hilang gitu kan, profesi-profesi yang hilang atau kemudian pekerjaan-pekerjaan yang hilang ataupun perwisata pun menjadi hilang sama sekali nggak tahu. Betul. Preferensi masyarakat akankah untuk memilih jalan-jalan lagi, apakah boleh? Nggak tahu kan gitu. Iya. Kalau nggak ada perdagangan antar negara orang lalu lintas, penerbangan. Entahlah. Iya. Ya, kira-kira itu mungkin ya. Jadi, oke. Dapat saya simpulkan bahwa memang kondisi COVID ini memang cukup membuat kita terkapar lah dalam hal ini gitu kan, dari sisi ekonomi gitu kan. Dari sisi negara, sisi perekonomian juga kayaknya berat gitu kan. Tapi kita tidak boleh berputus asa bahwa hal ini juga harus kita dukung. Kita sebagai warga negara yang baik, kita harus mendukung, melakukan tindakan-tindakan yang mendukung pada pemerintah. Terutama dalam penanganan COVID ini juga kita harus menaati aturan-aturan pemerintah yang telah dicanangkan, protokol kesehatan apa yang harus dilaksanakan dalam keadaan kondisi new normal itu kan. Sekarang ada kebiasaan-kebiasaan atau kelaziman-kelaziman baru yang harus ditaati. Oke, mungkin itu Pak Ken. Kira-kira ada closing statement dari Pak Ken tentang podcast kali ini apa? Terima kasih silaturahimnya. Jadi disclaimer itu pernyataan saya sendiri, pengetahuan saya sendiri. Iya. Nggak apa-apa. Disclaimer. Disclaimer on ya, Pak ya. Silaturahim yang bagus gitu kan. Iya, anak-anak. Ya, Islam biasa aja. Oke, kita off record ya. Iya.